Alhamdulillah wa syukur la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita mendapatkan rahmat, maghfirah, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Salam. Kita lanjutkan materi kita, yaitu kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW jilid 1 yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil, yaitu tentang renovasi Ka'bah. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, berarti 5 tahun lagi mau jadi nabi beliau ya. Sehingga usia pernikahan beliau adalah 20 tahun. Ya, 20 tahun. Nah itu kota Makkah itu diterjang banjir. Sehingga terjadi kerusakan ya pada Ka'bah. Nah sebenarnya memang letak Ka'bah itu ada di lembah. Makanya kalau lembah UGM itu kan ada danaunya. Ya. Karena lembah itu memang posisinya di bawah ini. Ya. Lembah itu posisinya di bawah, ya kelilingnya batu-batu. Nah sehingga kalau Ibu Hajar itu dari Safa ke Marwah, ya nanti kalau Anda sa'i, ya gitu, naik ya dari Safa ya ke Marwah, itu naik dulu. Walaupun kalau sekarang jalannya ya nggak naik ya, jadi jalannya itu ya lurus saja, terus dari Safa ke Marwah juga AC gitu, jadi nggak bisa bayangin gimana dulu Ibu Hajar itu lari-lari ya. Karena Ibu Hajar itu lari, dia harus naik dulu ke Bukit Safa. Makanya sebagian orang nggak afdol kalau nggak naik bukit dulu ya. Nah tetapi ya tetap sah kalau kita dari Safa, Marwah, sa'i ya. Nah jadi itu bentuknya lembah. Nah saya nggak ngerti apakah mirip Gunung Kidul ya. Jadi Gunung Kidul itu kan bukit toh, bukit. Nanti kalau Anda masuk ke Wonosarinya, itu turun, ya lembah. Nah di bukit-bukit itu ada sungai bawah tanah. Nah Gunung Kidul itu kekeringan karena itu. Jadi ini bukitnya dalam gitu kan, ini ada sungai. Ya. Nah ini kalau ngambil sungai ini, yaitu terpenuhi kebutuhannya. Cuma ngambilnya terlalu dalam, jadi butuh biaya yang sangat besar ya, untuk ngambil air dari sungai bawah tanah ini. Nah tapi sungai-sungai ini mengalir sampai Wonosari.
Makanya di Wonosari nggak kekurangan air. Di Wonosari itu airnya gerocok gitu ya. Tapi yang di bukit-bukit itu walaupun sekarang sudah banyak bantuan ya dari luar negeri juga ada untuk mengambil air dari sungai bawah tanah ini ya, sungai bawah tanah ini. Nah, di Ka'bah juga gitu, dia lembah. Sehingga memang di sana jarang hujan. Tapi kalau sekali hujan, ya air langsung turun ya, turun menghantam Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, ya, ketika meninggalkan putranya Ismail alaihissalam di Ka'bah, beliau kan berdoa, ya, yaitu Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan anak keturunanku biwadin pada sebuah lembah. Nah, jadi memang letaknya di lembah, ya. Ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanam-tanaman. Nah, jadi letaknya itu di lembah, ya. Nah, maka disebut juga lembahnya itu lembah apa? Bakah, ya. Lembah Bakah yang kemudian disebut dengan Ka'bah. Ya, itu diterjang. Ya. Nah, Ka'bah itu sudah dibangun namanya Rasulullah SAW. Ya. Itu berbeda dengan sekarang. Ya. Nah, nanti kita ceritakan ya kisahnya. Nah, makanya ketika Ka'bah itu juga pernah saat itu dibakar oleh seorang perempuan yang bakar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu akhirnya kondisinya agak berantakan ya, karena diterjang banjir, pernah dibakar ya. Nah, sehingga solusinya adalah renovasi, jadi perbaiki. Tetapi kalau mau merenovasi Ka'bah itu ya harus dimbrukke dulu. Jadi Ka'bah itu harus dihancurkan dulu atau dirobohkan dulu. Setelah roboh, nah nanti didirikan lagi. Ya. Cuman yang jadi persoalan bagi orang Mekah saat itu, ya, itu Ka'bah bangunan kuno itu sudah menjadi apa? Tempat tersendiri dalam hati mereka. Ya, artinya orang lain aja cemburu dengan Ka'bah. Ya, misalkan Raja Abraha. Ya, Raja Abraha itu sudah bangun di Yaman itu tempat peribadatan yang modern. Ya. Hanya karena iri lihat bangunan Ka'bah yang kayak gitu, ya kayak gitu ya. Itu didatangin orang dari mana-mana untuk menunaikan ibadah haji, ya, peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, jadi di hati orang Mekah Ka'bah itu sudah tambatan hatinya. Nek dimbroke piye? Nah, ini ya kadang-kadang orang itu juga apa? Punya rumah gak mau merobohkan rumahnya karena ada kenang-kenangan di situ waktu masih kecil ya. Jadi ya yang perlu diingat itu lebih itu jangan berlebihan ya. Jadi ya kalau mau merenovasi rumah segala macam boleh ya, ya malah nggak apa-apa untuk keamanan. Kalau mau mempertahankan apa bentuk lama ya itu ya bagus. Ya di Jogja mungkin juga di Indonesia ya. Itu kan boleh untuk pakai gedung-gedung lama, hotel sebelah timur Tugu Jogja itu kan, hotel apa itu. Tapi dia nggak boleh merubah bangunan karena itu situs budaya. Ya, jadi harus dipertahankan. Kalau rusak, ya harus diperbaiki seperti kondisi semula. SMA yang dekat Kota Gede juga gitu. Ya, jadi itu gedung lama. Nah, nggak boleh itu diganti dengan gedung modern, nggak boleh. Ya. Jadi dia kalau rusak karena itu situs budaya.
Kalau rusak ya harus diganti mirip dengan kondisi sebelumnya. Tapi kalau rumah kayak gini ya, kalau sebagus-bagus rumah itu kira-kira 50 tahun itu sudah kehilangan wibawanya. Jadi dulu rumah ini yang paling gede misalkan ya, paling megah. Nanti kalau udah 50 tahun ya udah mulai kehilangan. Di negara-negara maju juga gitu, di Amerika Serikat itu tempat-tempat yang dianggap situs budaya ya harus dipertahankan. Kalau ada kerusakan dikembalikan seperti semula. Ya. Nah itu Ka'bah juga gitu. Ka'bah itu sudah melekat di hati mereka. Ya. Dan ada keyakinan. Ya. Keyakinan apa? Kalau orang itu berani merusak Ka'bah, dia akan terkena balak dan musibah. Nah jadi keyakinannya gitu. Ini mau direnovasi, caranya gimana? Ya dihancurkan dulu. Lah kalau menghancurkan Ka'bah, kena balak, ya kena musibah. Ya. Jadi Ka'bah dalam keadaan berantakan itu nggak ada yang berani nyentuh. Ya udah biarin gitu aja. Ya. Satu orang yang kemudian berani namanya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Ya memang Al-Walid bin Al-Mughirah itu orang yang luar biasa. Ya. Al-Walid bin Al-Mughirah itu kalau hari ini ada nabi, seharusnya saya yang jadi nabi. Jadi bukan Muhammad. Ya. Karena dari sisi senioritas, Walid bin Mughirah itu senior. Selisih usianya dengan Rasulullah SAW itu 42 tahun. Ya, sehingga kalau saat itu Rasul usianya 35, ya, berarti tambah 42. Ya, berarti berapa itu? Sudah 77 tahun. Ya. Jadi udah senior, ya. Udah gitu, ya, dia itu darah bangsawan, ya. Ayahnya itu Al-Mughirah bin Allah, itu adalah dari pemuka suku Makhzum. Nanti dari Al-Walid bin Al-Mughirah ini lahir anaknya yang terkenal, Khalid bin Walid. Ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak ada lagi seorang ibu yang punya bisa melahirkan anak seperti Khalid. Dia ini manusia satu-satunya. Ya, karena Khalid perang nggak pernah kalah. Nah ini kehebatan Walid Al-Mughirah dan keluarganya. Ya. Misalkan saudaranya Hisham bin Mughirah, yaitu dia itu pemimpin Bani Makhzum waktu perang Fijar. Ya, perang Fijar kemarin kita sudah sampaikan ya. Saudaranya lagi Al-Faqih bin Mughirah, yaitu rumahnya gede ya. Nah, dia itu orang yang dermawan. Kalau ada tamu boleh masuk ke situ ya. Siapa saja. Ya. Nah, kemudian saudara-saudaranya yang lain juga punya kedudukan yang luar biasa ya. Al-Walid itu insting orang cerdas. Yang apa yang dia putuskan itu kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya Walid itu. Misalkan dia menghapus sumpah ala jahiliyah. Ya. Nah setelah itu Rasulullah SAW menetapkan seperti yang dilakukan Walid. Jadi kalau Walid GR ya kalau harusnya ada Nabi ya saya. Ya pantas kan ya kan. Ketika masuk Ka'bah, Walid yang memulai membuat aturan masuk Ka'bah itu harus melepaskan sepatu dan sandalnya. Itu Al-Walid. Al-Walid itu yang mengharamkan minuman khamr untuk dirinya dan keluarganya. Hebat tadi ya. Makanya anaknya yang namanya Hisham, ketika minum dipukul sama dia. Ya. Nah jadi Al-Walid ini yang juga bikin peraturan kalau ada yang mencuri potong tangan. Dan itu semua itu tadi terus dipakai oleh Islam. Jadi ya. Nah sehingga hati-hati ya dengan
keutamaan-keutamaan. Kenapa? Nanti jangan-jangan Anda dipimpin oleh orang yang seolah-olah keutamaannya di bawah Anda. Nah, terus Anda terima nggak? Mau nggak? Iblis kan gitu toh. Loh, iblis itu ibadahnya kan ribuan tahun sampai dia masuk ke langit ketujuh bersama malaikat. Ya, ribuan tahun dia. Bisa bayangkan? Saya yang mendirikan Ambarukmo, ya kira-kira gitu ya. Saya yang memulai, saya yang lah kok cacilik teko namanya Adam jadi ketua. Gimana perasaan kamu ya? Ya. Sebenarnya marahnya iblis kan wajar toh. Ya, dan dia mengatakan ana khairun minhu, ya saya lebih baik dari dia. Tapi dalam Islam itu masuk kategori takabur. Ya. Nah, jadi kita ya hati-hati, ya. Tapi kalau cari pemimpin, ya jangan seperti Mulyono. Nah, jadi bisa merusak bangsa dan negara. Hati-hati, sekarang Mulyadi, ya kan. Terus tipenya sama aja itu. Ya. Nah, tetapi hati-hati takabur itu ya. Kadang kalau ditanya, kamu sama dia hebat mana? Ya hebat saya. Kok ketuanya dia? Ya takdir. Karena kalau sombong itu kan meremehkan orang lain, ya kan? Kemudian menolak realitasnya, ya kenyataannya ya begitu. Nah, itu Al-Walid seperti itu. Jadi memang dia orang yang luar biasa, ya. Makanya Al-Walid ini dia menganggap kalau ada nabi harusnya saya, jangan Muhammad, bukan Muhammad. Ya, enggak level. Nah, Al-Walid inilah yang kemudian nanya sama orang-orang. Kalian itu sebenarnya mau menghancurkan Ka'bah itu, mau merusak atau mau bangun? Ya. Nah, orang-orang bilang, ya ini kita mau bangun Ka'bah. Ya. Maka Walid mengatakan, ya Allah nggak akan membinasakan orang yang melakukan perbaikan, pembangunan. Ya. Kesimpulannya gitu. Perbuatan sama, niatnya kan bisa beda. Ya kan? Kita gempur rumah ini, niatmu apa? Ya, kamu mau renovasi atau mau merusak? Ya. Lah, yang pertama membawa alat untuk menghancurkan Ka'bah, Al-Walid. Ya, digempur itu Ka'bahnya. Ada yang bantu? Enggak ada. Enggak ada yang bantu. Kenapa? Ya, itu nanti awas ya, Al-Walid itu bisa kena musibah, kena bala. Ya. Maka setelah digempur Ka'bah itu, terus ditunggu dulu. Ya. Orang-orang juga nunggu. Coba ditunggu ini Al-Walid kena musibah enggak? Kena bala enggak? Kalau Walid itu kena musibah, ya mereka enggak akan ikut-ikut merenovasi Ka'bah. Ya. Tapi kalau Al-Walid itu seger bugar aja, enggak ada apa-apa, ya berarti mereka akan rame-rame membantu renovasi Ka'bah. Ya. Nah, keesokan harinya, ya, orang-orang itu menyaksikan Al-Walid bin Al-Mughirah itu sehat, segar, bugar. Ya, jadi makanya orang, oh berarti aman ini. Ya, maka orang-orang mulai berpartisipasi untuk merenovasi Ka'bah. Ya. Nah, di dalam renovasi Ka'bah ini kan sensitif Ka'bah ini. Ya. Karena dia milik orang Makkah atau tepatnya orang Quraisy. Ya, gampangannya gitu. Ada di hati mereka. Maka bangun Ka'bah yang segitu itu dibagi tiap kabilah itu. Ya, kabilah A sebelah sini, kabilah B sebelah sini, kabilah C. Jadi semua berpartisipasi untuk membangun Ka'bah. Nah, sebelum mulai merenovasi, nah ini Al-Walid bin Mughirah lagi nih. Walid Mughirah itu pidato dulu. Kita ini mau merenovasi rumahnya Allah, maka tidak boleh kita menggunakan uang yang haram. Loh, berarti haramnya sono.
harus dari uang yang halal. Nggak boleh uang dari zina. Ya, karena prostitusi sudah ada saat itu. Kalau kata Rasul, kata Aisyah, ya ada 4 jenis prostitusi saat itu. Ya, ada perempuan, semua laki-laki boleh ya masuk ke dia. Nanti kalau dia hamil, semua laki-laki itu dipanggil. Nah, kemudian perempuannya menentukan bapak iki. Nah, gitu. Itu harus mau. Salah satunya itu. Berarti yang no presensi itu. Orang datang di absen dulu ya kan. So, nek aku hamil tak panggil semua ini ya. Tapi ya tidak aib ya. Nah, jadi tidak boleh ya uang hasil zina itu untuk bangun Ka'bah. Juga tidak boleh uang dari riba. Loh coba. Jadi Islam itu belum ada itu riba sudah dianggap haram oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Nah, jadi itu nggak boleh untuk bangun Ka'bah. Ya. Kemudian tidak boleh juga uang dari perbuatan zolim. Ya, ngerampok, ngompas, ya nyolong. Nah itu nggak boleh semua. Artinya kalau mau bangun Ka'bah, ya uang yang dipakai itu harus uang yang halal. Nah Rasulullah SAW ya berpartisipasi bangun Ka'bah. Ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang Rasulullah waktu bangun Ka'bah itu. Ya, dia itu bersama pamannya, namanya Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib. Ya. Dan Rasulullah SAW itu ikut ngangkat batu ya untuk renovasi Ka'bah. Nah karena Rasul itu pakai apa ya, pakai jubah atau sarung gitu. Ya kata Abbas gini, sarungmu itu disampirke di pundakmu saja. Ya, ya mohon maaf ya. Orang Arab jahiliyah itu kalau di Ka'bah itu mereka tawaf aja telanjang. Ya, saat itu sambil tepuk tangan. Ya. Hah? Iya. Jadi tradisi apa? Tradisi yang enggak Islam itu kadang-kadang aneh. Ya. Saya melihat misalkan mitoni. Loh, orangnya pakai jilbab, ibunya pakai jilbab. Lah kok anaknya ketika hamil dimandikan ditonton orang banyak. Jadi ini juga tradisi-tradisi yang nggak benar. Kenapa mempertontonkan hal-hal semacam itu? Jadi itu ya. Nah, ketika Rasul kayak gitu itu sarungnya nyantol, ya. Sarungnya nyantol, Rasul kemudian terjatuh dan pingsan. Ya. Nah, ketika Rasul sadar, beliau mana sarungku kata beliau. Ini salah satu analisa pertama ya Rasul berpartisipasi sebelum beliau jadi nabi itu ya berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang terasing di masyarakat. Ya, pertama itu ya. Nanti kalau Anda sudah nikah, ya sebenarnya sekarang juga latihan. Anda tinggal di Gowo, ya jangan sampai terasing ya dari masyarakat. Pak RT ya ora ngerti, ya. Pak RW ya ora ngerti, Pak Dukuh ya ora ngerti. Nah, itu jangan sampai. Ya. Kenapa? Karena kita bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Kalau bisa ya malah kita itu apa? Irsyadul mujtama. Ya, memperbaiki, mengarahkan masyarakat. Jadi kehadiran kita itu mengarahkan. Makanya Rasul itu tersangkut sarungnya itu perlindungan Allah kepada Rasulullah SAW supaya auratnya selalu tertutup. Ya, jadi orang melu wong sing ada di Ka'bah dan enggak menutup auratnya. Nah, artinya juga kalau kita itu aktif di masyarakat ya jangan terus melu-melu, ya kan?
Ini masyarakat biasanya resik-resik desa terus beri persembahan kepada pohon beringin. Wah, terus dia melu-melu, ya kan? Ya jangan diarahkan, ya. Kenapa? Ini jin-jinnya sudah tua, ya. Kita nggak usah beri persembahan. Itu syirik, ya. Nah, itu kita harus mengarahkan ya masyarakat. Karena masyarakat ya ada hal-hal yang baik, ya ada hal-hal yang nggak tepat. Nah itu ya, jadi Rasul juga berpartisipasi ngangkat batu. Ya. Nah kemudian saat renovasi Ka'bah ini, nah ini yang jadi masalah adalah karena uang yang dikumpulkan itu dari uang halal, ya dan saat itu ya konon apa di Ka'bah atau di Mekah saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi juga. Kalau uang halal tok yang dipakai untuk bangun Ka'bah, uang haramnya nggak boleh, itu nggak cukup untuk bangun Ka'bah. Jadi padahal sudah urunan semua, ya sudah urunan, duitnya kurang. Sehingga Ka'bah itu ada yang dikurangi. Apa? Hijir Ismail. Anda bayangin Ka'bah bisa nggak? Nanti kalau ada Ka'bah gini, ya ada yang melengkung gini. Ya, ada yang melengkung itu, ya itu letaknya di sebelah utara itu. Ya, sebelah barat. Ya, sebelah barat itu ini Ka'bah ya. Sebelah baratnya nanti ada melengkung gini. Itu namanya Hijir Ismail. Hijir Ismail itu dulu adalah kamarnya Nabi Ismail. Dan itu ada di dalam Ka'bah. Ya, jadi nanti lihat bentuknya Ka'bah, nanti di sebelah baratnya ada Hijir Ismail. Yaitu temboknya nggak tekan situ, karena yang dipakai adalah uang-uang yang halal itu. Ya. Nah sehingga kita kalau tawaf, ya tawaf mengelilingi Ka'bah, itu ini kan hijir ini. Kita mesti ngelewati sini. Ya, karena ini makanya dibuat melengkung sama. Kenapa? Lah nanti kalau lewat sini, dan ini Ka'bahnya sudah sampai sini harusnya ya kan. Makanya kita kalau tawaf ya kelilingnya gini. Walaupun ada pintunya juga, ada tempat masuk. Beberapa orang masuk situ, sholat di situ. Uyel-uyelan juga. Ya, itu Hijir Ismail. Kalau orang masuk situ, aslinya dia tuh masuk Ka'bah. Aslinya masuk Ka'bah zaman dulu. Ya. Nah, jadi karena duitnya kurang, Hijir Ismail tidak masuk di dalamnya. Ya. Nah, dan juga ya tidak hanya Hijir Ismail aja. Ya. Pintu Ka'bah dulu itu ada di sebelah timur dan sebelah barat. Ya. Tetapi ya gara-gara duitnya kurang, ya maka pintu Ka'bah itu hanya ada di sebelah timur. Ya, dulu ada dua pintu, timur dan barat. Ya. Jadi pintunya itu. Nah, makanya ketika ini juga nanti jadi pelajaran ya, jadi Ka'bah yang seperti itu sudah direnovasi itu, Hijir Ismailnya jadi di luar. Ya, tapi dikasih melengkung. Pintunya jadi satu, padahal sebelumnya dua. Itu Rasulullah SAW itu dalam Bukhari Muslim, beliau itu berbicara pada istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya, ya kalau seandainya bukan karena kaummu, nah kaummu itu ya kaumnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya karena kaummu itu barusan masuk Islam,
berarti baru lepas dari kekafiran. Jadi orang Quraisy itu barusan aja masuk Islam. Ya, maka aku akan merenovasi Ka'bah itu. Yang direnovasi dua itu, akan aku buat pintu timur dan barat. Ya, dan Hijr Ismail tak masukkan lagi ke Ka'bah. Ya, jadi, makanya pelajaran dakwah ya jemekso, ya kan? Lah Rasul aja wis berkuasa di Mekah, tapi beliau menghormati perasaan orang Mekah. Kenapa? Ya mereka barusan aja masuk Islam. Lah kok mereka sudah menyaksikan Tuhan-Tuhannya dihancurkan toh? Lata, Uzza, Manat, Hubal, semua dihancurkan itu. Ya kan? Lah kok terus harus dimbruk meneh. Jadi kan mau dibangun lagi. Nah ini ya Rasulullah SAW aja menghormati. Ya. Kalau bukan karena orang-orang Mekah itu barusan masuk Islam, ya ini saya renovasi lagi. Ya, ditambah supaya Hijr Ismail masuk Ka'bah. Pintunya ada dua, timur dan barat. Nah itu. Nah, tetapi itulah yang terjadi Ka'bah sekarang ini. Ya. Makanya Ka'bah kemudian sudah selesai. Ya. Nah ketika Ka'bah ini sudah selesai, ada persoalan lagi, yaitu meletakkan Hajar Aswad. Ya, ini Ka'bah sudah selesai, masing-masing bagian kabilah-kabilah itu yang bangun, puncaknya meletakkan Hajar Aswad. Ya. Nah, ketika mau meletakkan Hajar Aswad itu pertanyaannya, kabilah mana atau siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu? Nah, ini masalah harga diri, kehormatan kabilah, ya. Sehingga masing-masing mengatakan saya yang harus meletak. Dan kalau enggak, lebih baik perang. Ya. Nah, memang di masyarakat ya seperti itu ya. Di masyarakat kadang-kadang terjadi perselisihan tuh karena hal-hal yang nggak penting sebenarnya. Hal-hal yang nggak penting, yang dibesar-besarin ya kan. Ya, apalagi ditambahi mendramatisir perasaan dan peristiwa, jadi permusuhan. Sebenarnya masalahnya biasa. Tapi ini masalah kehormatan tempat suci. Ya, siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Ketika sudah berbahaya ini ada dua siroh ya. Pertama, kembali Al-Walid Al-Mughirah. Ya. Tetapi ada yang menyebut bukan Walid, tapi saudaranya, Abu Umayyah Al-Mughirah, Al-Makhzum. Ya, jadi ini bukan Al-Walid lagi, tapi saudaranya. Nah, ini sak keluarga ya hebat semua ya kan. Ya, Abu Umayyah Al-Mughirah itu gini, ya ini gimana ini untuk meletakkan ini? Ya, siapa orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini? Nah, maka kemudian disepakati ya kita tunggu orang yang pertama kali masuk Ka'bah melalui pintu Bani Syaibah. Ya, kalau sekarang disebut Babus Salam. Ya. Siapa yang pertama kali masuk situ, dia nanti yang akan memutuskan ya persoalan ini. Ini di sebuah hadis ceritanya dari Ali radhiyallahu an. Ya saat orang-orang Mekah itu bersih tegang untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya mereka bertanya, siapa ini yang akan meletakkan? Ya, lalu mereka sepakat kalau dalam tarikh disebutkan Al-Umayyah bin Mughirah, ya saudaranya Walid. Ya. Barang siapa yang nanti masuk pertama kali dari pintu Bani Syaibah atau Babus Salam, ya, dia nanti yang akan memberikan keputusan.
Ya, dalam riwayat Ahmad, ya paginya yang masuk Muhammad. Ya. Orang-orang bilang Al-Amin. Nah, ini pas tuh. Jadi saat itu Muhammad itu gelarnya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ya. Yes. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang terhormat, dari keluarga yang terhormat. Ya. Yang perlu dipahami gini, orang Arab itu kita sering nyebutnya jahiliyah. Tapi orang Arab itu orang yang sportif. Ya, orang Arab itu kalau iya dengan semua konsekuensinya. Kalau enggak dengan semua konsekuensinya. Makanya ayat munafik nggak ada di Mekah. Ya, ayat munafik itu ada di Madinah karena orangnya halus-halus malah racetok. Jadi, nah kalau di Jogja wah repot itu ya. Ya. Jadi kenapa Indonesia itu damai, aman ya? Ya mungkin karena orangnya halus-halus itu dari sisi positifnya. Kalau analisa negatif nggak jelas. Bener apa salah itu ya. Ya moga-moga bukan yang kedua itu ya. Nah di antara orang-orang yang sportif itu ada yang mendapat gelar Al-Amin, bisa bayangkan? Kenapa kok akidah turunnya di Mekah? Supaya ceto. Ya. Nah, kalau akidah nggak jelas ya repotin. 13 tahun di Mekah itu turun pada orang-orang yang sportif. Ya, orang-orang yang iya dengan segala konsekuensinya, enggak dengan segala konsekuensinya. Di antara orang itu yang jadi Al-Amin, Muhammad. Jadi makanya kedudukan itu ya kedudukan yang luar biasa. Gelar ini sudah disandang oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya ketika keputusan besok diputuskan oleh orang yang pertama kali masuk lewat pintu Bani Syaibah atau Babu Salam, ketika Rasul yang masuk semuanya lega. Ya, cocok ini jadi udah gitu. Coba kalau yang masuk orang lain ya bisa ribut lagi. Ya. Karena yang masuk Muhammad ya cocok. Ini Al-Amin. Ya. Terpenuhi semua syarat-syaratnya. Nah dan Rasulullah SAW ya tentunya atas bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala membuat keputusan yang bagus. Ya beliau membentangkan kain itu atau mungkin surban yang dibuka ya. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu. Kemudian semua kabilah-kabilah itu memegang kain itu. Ya, jadi semua merasa berpartisipasi meletakkan Hajar Aswad. Ya. Nah kemudian dibawa itu, mereka pegang masing-masing, dibawa ke pojoknya pojok Ka'bah itu. Nah Nabi Muhammad kemudian ngambil dan diletakkan di situ. Dan itu mengakhiri perseteruan. Ya, semuanya lega, semuanya menerima. Ya. Nah tentunya makanya ya kita berpartisipasi aktif ya di masyarakat. Nah memang kadang-kadang ya pengaruh juga kredibilitas ya dan kapasitas. Kita kalau tinggal di sebuah tempat ya misalkan ya bapak kita tokoh, ya kita dikenal orang baik, itu dakwah itu ya gampang lebih mudah lah. Tapi kalau kita itu dikenal dari kecil oleh tetangga kita orang yang nggak bener, ya kan, orang yang kurang ajar, brengsek, itu ya kira-kira mulai dakwah itu orang mulai mencibir. Ya. Padahal orangnya berubah. Ya. Yang baru semua di sini ada. Orang yang dulu nakal, kemudian jadi ya aktif lah di Islam. Ya orang-orang mesti tetap menghina. Gimana? Masyarakat kadang susah. Orang mau berubah nggak boleh. Misalkan saya bilang, oh si A itu mulai baik ya. Ah enggak, sama aja. Nah itu salah satu dakwah Rasul itu apa? Beliau tidak konsentrasi dengan kelemahan dan keburukan. Rasul itu konsentrasinya pada kebaikan dan potensi seseorang. Jadi nggak usah konsentrasi, wah wong iki males keset, enggak. Ya, tapi dicari apa potensinya. Dan itu terus didoktrinkan. Sehingga orang itu jadi baik.
Ya, jadi nggak usah konsentrasi. Nanti didik anak juga gitu, jangan lihat jeleknya, ya kan. Masing-masing anak kan beda-beda. Ya ini kurang pinter tapi rajin, ya kan. Ini rajin, nggak ini kurang rajin tapi pandai bergaul. Nah itu beda-beda, ya kan. Ini matematika nggak bisa tapi hafalannya bagus, ya, nggak bisa sama. Lihatlah potensinya, jangan dilihat apa kelemahannya, keburukannya. Ya. Nah itu sehingga bisa diselesaikan. Ya. Nah itulah renovasi Ka'bah yang dilakukan ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Ya. Walaupun Ka'bah itu pernah direnovasi lagi, yaitu pada Rasulullah SAW kan wafat 11 Hijriah. Itu 25 tahun setelah itu, ya 36 Hijriah, itu Ka'bah direnovasi lagi karena dari Muawiyah kan selesai itu khalifah, kemudian dipimpin oleh Muawiyah. Muawiyah mengutus menjadikan anaknya yang namanya Yazid itu jadi penguasa. Nah bisa bayangkan, Yazid ini cah cilik, anaknya Muawiyah, yang di saat itu para sahabat besar masih hidup. Jadi bayangan ya. Yang berkuasa siapa? Yazid cah cilik. Ya maka terjadi gesekan. Di antaranya Yazid ini juga gesekan dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini dia penguasa di Mekah saat itu. Putranya Zubair ibn Awam. Ya. Nah, terjadi pertempuran. Dalam pertempuran itu akhirnya Ka'bah juga kena. Ya, sebagian besar dinding-dindingnya ambruk. Nah, setelah itu Abdullah bin Zubair nanya, ini gimana ini? Ka'bah sudah kayak gini. Mau direnovasi ulang enggak? Akhirnya yang diajak musyawarah direnovasi ulang seperti hadis Nabi. Oh, jadi hadis Nabi itu gimana? Pintunya ada di timur dan di barat, ya kan? Kemudian Hijr Ismail masuk di dalam Ka'bah. Nah, sama Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair dijalanin, ya Ka'bah itu malah ditinggikan sampai kurang lebih 3 meter. Makanya Ka'bah kan tinggi itu. Ya, tingginya sampai 3 meter. Ya. Kemudian, maaf bukan tingginya, lebarnya ya. Lebarnya ditambah 3 meter supaya Hijr Ismail itu masuk di dalam Ka'bah. Tingginya ditambah 4,5 meter. Ya, jadi 4,5 meter. Ya. Nah, jadi tinggi ya Ka'bah itu. Ya. Nah, kenapa kok dirubah gitu? Alasannya kan ada hadis nabinya. Ya, Rasul belum sempat merubah. Pintunya dibuat sebelah timur dan barat. Pas cocok toh. Hijr Ismail masuk Ka'bah, ya kan? Pintunya sebelah timur dan barat, ya. Nah, kemudian tinggi. Tetapi kemudian zamannya Malik bin Marwan, yaitu penguasa kelima dinasti Umayyah, ya. Itu kan Abdullah bin Zubair terbunuh. Ya, jadi diserbu Mekah itu, ya, panglimanya namanya Al-Hajjaj. Saat itu Abdullah bin Zubair, dia kan putra dari Zubair ibnul Awam dan Asma. Asma binti Abu Bakar. Ya, dia itu putranya. Tapi Zubair udah meninggal. Ya. Dia masuk rumah dan tanya sama ibunya, "Ibu, gimana ini? Kita udah dikepung." Saat itu Asma sudah buta, sudah tua. Dia bilang, "Anakku, ibu nggak suka kalau kamu mati di atas tempat tidur. Ya, keluar, lawan mereka." Nah, kita bisa nggak jadi ibu seperti itu? Ya, kalau dulu nggak tahu itu kisah benar atau nggak, perang Afghanistan dulu ya lawan Uni Soviet. Kan ada anak yang ketangkep dan mau dihukum mati.
anak Afghanistan. Ketika mau dihukum mati, ibunya didatangkan, ibunya nangis. Anaknya nanya, kenapa ibu nangis? Ya ibunya, kasihan kamu mau dihukum mati. Ya. Loh saya seperti ini kan gara-gara doa ibu. Ibunya kaget, loh gimana gara-gara doa? Ibu kan selalu berdoa. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Nah sebentar lagi aku mati syahid. Jadi ibu nggak usah nangis. Ya, kenapa? Itu doa ibu. Jadikan anakku anak yang soleh. Nah Anda siap nggak? Seandainya mobilisasi kelak, nggak tahu kapan itu mungkin pas Anda punya anak. Ya mobilisasi untuk apa? Berangkat ke Palestina. Anda izinkan nggak? Udah nak kamu di Indonesia aja ya kan. Udah kamu nanti yang nungguin ibu. Ya. Nah ini juga apa ya? Makanya ketika kalah perang Badar itu Allah kan mengingatkan. Ya, sebelumnya kalian itu kan bercita-cita mati syahid, ya kan? Setelah kamu ketemu ngeri juga, ya kan? Ngeri juga. Nah ibu-ibu ini perlu latihan seperti ibu-ibu di Palestina itu ya, melahirkan anak dipersembahkan untuk perang. Ya. Nah itu seperti Abdullah bin Zubair itu. Akhirnya Abdullah Zubair penggal kepalanya, disalib terbalik. Ibunya yang buta itu meraba, kepala anaknya sudah nggak ada itu. Nah jadi Anda menanamkan anak jadi apa? Weh sudah jadi wong apik, jangan apik-apik banget ya. Makanya kalau berdoa ya Allah jadikan anak saya anak yang solih, tapi nggak usah solih-solih banget lah ya. Nanti malah minta izin perang ya. Nah, jadi kata solih itu yang pas ya. Kalau berangkat minta izin mati syahid ya udah. Nah, setelah Abdullah bin Zubair itu wafat, ya sama apa Malik bin Marwan itu dirubah lagi Ka'bah. Jadi dianggap yang dilakukan Ibnu Zubair itu bid'ah ya. Jadi yang Hijr Ismail itu dimasukkan Ka'bah, dikeluarin lagi. lagi pintu Ka'bah pintu barat, yang barat ditutup lagi. Ya. Nah, akhirnya kekhalifahan keberapa itu keputusannya gini, sudahlah. Ka'bah itu biar begini aja. Nanti kalau setiap penguasa punya ide, ya kan, untuk renovasi Ka'bah. Nah, Ka'bah itu dimbruke untuk meneh, dimbruke meneh, lama-lama gitu. Ya udah biar Ka'bah seperti ini. Historisnya seperti itu. Kalau ditanya sesuai sunnah Nabi enggak? Ya sesuai ya enggak, gitu kan. Yang sesuai apa? Sikap. Ya, sikap kita bahwa Ka'bah itu enggak seperti yang semula dan kita hormati itu sikap Nabi. Enggaknya, ya pintunya cuma satu, ya kan. Kemudian Hijr Ismail ada di luar, ya, tidak di dalam Ka'bah. Tolong dibukain. Nah makanya Ka'bah ya posisinya seperti itu sampai sekarang ya menjadi kiblat umat Islam ya. Ya Ka'bah itu kalau sebelah timur dan sebelah baratnya ya sebelah baratnya ada Hijr Ismail ya. Nanti sebelah utaranya ada Makom Ibrahim ya. Pucuk-pucuknya yaitu menentukan arah-arah negara. Ya misalkan Hajar Aswad itu yaitu ada di antara timur dan utara itu ya itu dipakai untuk awal tawaf. Jadi kalau mau tawaf itu ya ini Hajar Ismail. Nanti kalau kita muter ya bisa cium Hajar Aswad cium. Tapi kan nggak bisa. Ya kan? Ya disunahkan untuk melambaikan
tangan. Ya. Nah, kemudian ada makom Ibrahim di situ. Ya. Makam Ibrahim itu sekaligus bukti bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi. Ya, orang Bani Israel kan Ibrahim itu Yahudi, enggak. Ya, Yahudi itu cicitnya Ibrahim. Kalau Israel, Israel itu cucunya yaitu Nabi Yakub. Ya kan? Jadi Ibrahim itu punya putra Ishak. Dari Ishak itu lahirlah Yakub. Nah, Yakub ini yang disebut Israel. Sementara Yahudi, anaknya Yakub, Yahuda. Jadi ini disebut Bani Israel. Nah, kalau Ibrahim disebut sebagai Yahudi, ya enggak. Dia adalah buyut. Dan salah satu buktinya ada Ibrahim di Makkah, di Ka'bah. Ada makam Ibrahim. Ya, bukan makamnya, tapi jejak. Ya, jejak kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Nah, nanti kalau dari Hajar Aswad itu kita muternya kan berlawanan dengan jarum jam, ya kan? Kita berjalan itu nanti ada namanya rukun Irak. Nah, rukun Irak itu pas ujungnya. Udah ada makanan di sekolah nggak usah beli jajan. Kalau kamu ke sana itu negeri Irak. Ya. Nanti berjalan, nah di sini ada Hajar Hijir Ismail. Di Hijir Ismail itu di atangnya ada talang, gitu. Talang air. Nah di situ doanya istijabah. Apa? Pertanyaannya kalau kita sholat di situ meminta kepada Allah, meminta talang air. Hah? Jawabannya gimana? Itu penting soalnya. Jadi ada tata cara berdoa yang doa itu istijabah. Di antaranya di Mekah, di Masjidil Haram maksudnya ya. Di Masjidil Haram istijabah. Apalagi di tempat-tempat itu. Berarti kita minta ke Ka'bah enggak? Minta ke Ka'bah atau ke Allah? Nah, kalau Anda bisa menjawab itu jadi pelajaran fikih apa? Tawassul. Nah, ya. Supaya Anda nggak bingung. Tawasul itu apa? Tata cara berdoa supaya istijabah. Itu adalah tawasul. Makanya tawasul itu mintanya kepada Muhammad atau kepada Allah? Pada Allah. Tapi binabi Muhammad. Ya, dengan apa? Ya Kok gitu? orang Seperti itu. nabung itu kan bisa uang Uangnya bisa gitu. Seperti diajarkan kalian sholat ngadap Ka'bah, ya kan? Kemudian ada tempat istijabah. Nyembah itu enggak? Enggak. Nah, orang yang keliru seringkali kalau bicara tawasul tiba-tiba bicara isti'anah. Ya. Nah, itu istilahnya aja udah beda. Orang yang tawasul dianggap minta pada orang yang sudah mati. Nah, itu beda. Berarti kalau orang menganggap tawasul itu adalah minta sama orang mati, berarti dia enggak dong. Berarti dia kalau ke Mekah nyembah talang air, ya kan? Nyembah Ka'bah. Ya, padahal bukan itu. Itu adalah tata cara berdoa yang dituntunkan oleh syariat. Tapi kalau kita sulit, saya tuh kalau tawasul malah minta pada yang mati, ya rasa tawasul. Gampang gitu ya. Kenapa? Itu enggak wajib ya. Seperti kalau berdoa, apakah berdoa itu harus ke Mekah? Ya sulit lah. Kalau kita berdoa ke Mekah. Ya, ya berdoa di Indonesia. Terus ya ada waktu-waktu istijabah. Di antara waktu istijabah kapan? Saat hujan. Berarti Anda minta sama hujan? Enggak. Memahami tawasul itu ya. Tawasul itu tata cara berdoa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi bukan minta sama orang yang ditawasuli. Nah gitu, sehingga keliru. Tawasul itu berarti minta sama orang mati. Haram, syirik, lah keliru lah. Ya, tapi kalau kita tawasul malah bayang-bayang nih jaluk karo wong mati, ra usah tawasul. Nah, bisa dipahami ya, wis donga biasa wae. Ya, seperti kalau kita nggak kuat pergi ke Mekah, rasa maksa ndonga ning kono.
Ya, doa dari sini juga istijabah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Itu perbedaan pendapat. Tawasul kepada orang yang solih, itu perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Tapi kalau tawasul kepada Nabi, jelas dalilnya sahih. Ya. Kalau kepada orang yang solih, yaitu perbedaan pendapat. Ya. Dan kalau perbedaan pendapat yang masyhur hanya dalam masalah kaifiyat, tata caranya. Gimana tata cara tawasul itu? Nah gitu ya. Jadi itu boleh. Nah makanya kalau kita tawasul boleh aja. Ya. Tetapi bukan minta pada orang yang mati. Kalau kemudian orang bilang, loh gimana kok malah dengan orang lain? Loh banyak hadis-hadisnya. Misalkan almaru apa anta ma'aman ahbab. Nanti kamu di akhirat itu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Kenapa Anda kok tawasul dengan Nabi? Ya Anda kan cinta sama Rasulullah. Masalahnya kan itu. Ya kan? Sehingga kita ingin ya bahwa Rasulullah dekat sama kita. Kalau ditanya kamu masuk surga karena apa? Karena cinta sama Nabi. Itu Anas bin Malik kan gitu, Anas bin Malik. Ya, saya harap saya nanti bisa masuk surga bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bukan karena amalanku, tapi karena aku cinta sama mereka ya. Jadi banyak hal yang dalam Islam ya sudah diterima aja. Ya, loh gampang men masuk surga karena cinta. Lah itu tadi hadisnya sahih ya kan. Jadi kan ditanyakan lah kamu sekarang cinta siapa? Nah demikian pula tawasul. Ingat loh ya, tawasul itu tata cara dalam berdoa. Ya, seperti masuk waktu istijabah. Ya, kemudian di tempat-tempat yang istijabah dengan tata cara yang istijabah. Nah, jadi tawasul itu ya tata cara. Ya. Tapi sekali lagi kalau kita kesulitan atau kita berbicara sama orang awam yang akidahnya lemah, ya hati-hati. Ya diajari tawasul malah jaluk nih kuburan. Ya, sebenarnya bisa tawasul dengan Nabi, itu yang paling aman. Ya kan? Walaupun Umar tawasul lewat pamannya Nabi, yaitu Abbas. Ya. Nah gitu ya. Makanya doa yang sahih tawasul pada Nabi itu kan itu ya Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Nah, jadi ada ilah, ada bi. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta sama engkau. Wa atawajjahu ilaika. Dan aku menghadapkan diri ya kepada engkau. Binabiyika, lewat nabimu. Ya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beda toh. Ya. Mintanya pada Allah, siapa? Allah. Menyebut nama Nabi. Itu udah hadis sahih, Nabi Adam juga gitu. Nabi Adam ketika dihukum oleh Allah nyebut nama Muhammad. Allah Maha tahu tapi memberitahu sama kita. Loh kok kamu tahu ada nama Muhammad? Ya waktu aku engkau ciptakan ya Allah aku lihat ya di singgasanamu itu ya ada tulisanmu dan tulisan Muhammad. Ya, berarti dia orang yang Nah, makhluk yang sini tuh. spesial, mulia di sisimu. Nah gitu ya. Ya kalau kita hidup di dalam masyarakat kurang lebih kayak gitu juga. Anda bawa proposal ke toko sebelah. Anda bawa atas nama siapa? Niki Pak RT. Kan gitu tuh jadi. Kalau kamu sendiri yang bawa ya, wah maaf ya Mbak ya nggak bisa ini. Oh ini saya ini Pak RT ini. Gitu ya. Tapi kalau kita kok malah hati kita jadi nggak benar, ya udah nggak usah nggak apa-apa.
karena itu nggak wajib. Ya, kalau dengan orang awam hati-hati, apalagi yang akidahnya lemah. Ya, diajak tawasul malah jaluk. Nah, gitu ya. Ada lagi? Silahkan. Oh ya, silahkan. Itu kalau di apa pertanyaan pertama tadi apa? Seorang ibu apa? Proses puasa di saat anaknya ulang tahun. Oh, ya. Jadi yang pertama takarrub ilallah. Ya, kita itu boleh. Ada namanya ibadah sunnah mutlaqah. Nah, ini yang kita juga harus tahu ya. Ibadah sunnah mutlaqah itu bisa sholat mutlak, puasa mutlak. Ya. Bisa juga ibadah lainnya disebut ibadah sunnah mutlak. Kalau ibadah mutlakoh itu apa? Ya dia itu nggak terikat dengan tata cara, ya nggak terikat dengan waktu. Ya. Anda tilawah Quran ba'da subuh boleh nggak? Kalau setelah Isya sambil naik sepeda, loh orang itu kalau hafal Quran, dia tuh berjalan ke sawah aja sambil murojaah, ya kan? Ya. Bahkan dia sambil berbaring aja murojaah. Jadi tilawah Quran itu ibadah mutlakoh. Ya, sehingga ada orang yang bilang ada satupun dalil membaca Al-Fatihah setelah sholat. Membaca Al-Fatihah kini dindi wae oleh. Kok larang setelah sholat. Bahwa itu ibadah. Ya. Anda baca subhanallah pagi boleh nggak? Siang, malam, habis makan, boleh. Ya. Nah demikian pula kalau kita mau puasa. Itu kan Kalau yang Nabi Musa itu ketika lolos dari Fir'aun, dia puasa, kemudian dia puasa. yang si itu pindah ke Tapi kalau ada peristiwa penting puasa boleh. yang si Sofi ikut yang online Malah aja. kalau makan Harus sebenarnya makruh. Kenapa Kenapa makruh? online Ya aja. sebenarnya itu baik kalau kita dalam rangka bersyukur dan membagi nikmat. Online aja Mas Riz ikut Tapi yang nggak dimasuk. terus boros. Nggak ada manfaatnya tuh nggak bisa fokus. Kita masuk dalam hidup boros. Ya, Jangan yang dari penting sesuatu yang sia-sia nggak maksimal belajar. Bukan dilarang. berusaha Mas, itu usaha Mas. Alah, Sekarang boleh. Kalau puasa pun. kita berusaha dulu lah Kalau jangan anak pasrah. kita lagi ada kepentingan puasa Kalau mau kursisin bayar yang di beneran lahir anak sekalian kita, fisik yang online. Ya, tapi tetapi itu jangan lagi kemudian ya, kita yang menganggap kan itu ada ibadah online offline. berdasarkan sunnah Kalau Nabi. misalnya Enggak. Maksudnya offline Rasul itu menjalankan itu. tinggal yang online. Online itu Cari yang nggak penuh, emang ion aja ya. Mahal banget malah itu mewajibkan. itu mahal banget yang di dekat teladan Hah? 7 juta. Ya. Terserah Bahkan kamu lah. kalau nanti kita punya anak mau ujian puasa dan orang puasa itu doanya istijabah, terutama saat berbuka. Nah kita berdoa ya moga bisa menjalani ujian dengan baik. Kemudian kalau masalah fikih, ya bersentuhan tangan itu kalau bersentuhan kulit ya, bersentuhan kulit kalau Imam Syafi'i kan batalkan wudhu, ya kan. Nah, fikih itu berbeda pendapat, ya. Almas bersentuhan itu kalau menurut Syafi'i bersentuhan kulit gini. Tapi kalau yang lain, ya, misalkan Maryam berdoa walam yamsasni bashar, ya tidak ada laki-laki yang menyentuh saya.
Ya bagaimana? Saya bisa hamil, nggak ada laki-laki yang menyentuh saya. Emang kalau disentuh hamil? Ya, berarti mulih kok pasar dong meteng kabeh. Ya. Nah, makna almas bersentuhan itu maknanya bersetubuh. Ya, tidak ada laki-laki yang menyetubuhi saya. Gimana saya bisa hamil? Ya, sehingga kalau bersentuhan nggak batalin wudhu. Ya, jadi ada dua pendapat. Ya. Nah, yang kedua, di sana itu perempuan itu berukut itu, ya kan? Jadi potensi untuk tersentuh kulit itu sebenarnya sangat sulit lah ya. Kan bersentuhan kulit langsung toh. Ya, wong sana itu berukut kok, ya kan? Apa? Ya, semuanya lah. Sehingga sulit. Yang kedua, yang ketiga, orang di sana itu niatnya ibadah ya. Dan Allah yang menjaga mestinya ya. Saya tuh nggak ngerti di sana pelecehan seksual kok nggak ada beritanya ya. Ya, kalau di bis, di kereta, ya, tempat umum ada aja, ya kan? Kalau di sana enggak itu, ya. Padahal loh ya, laki-laki kan pakai baju ihram. Baju ihram tuh jerone ra ono. Nutup ini. Tapi mereka enggak punya keinginan senggol-senggol atau jawil-jawil. Jadi hampir-hampir kalau Anda ke Mekah ya, itu uyah-uyelan, hampir-hampir ora gesekan. Ya orang saling menghargai, mau lewat, mau kita uyelan, tapi enggak terus uyel-uyelan gesek-gesekan itu enggak. Ya, mereka saling menghargai, kita uyelan mau lewat ya orang berhenti dulu, ya apalagi laki-laki perempuan. Ya. Dan yang keempat, kalaupun benar-benar terkena ya kulit sama kulit, ya kalau dalam fikih ya diperbolehkan kita tetap tidak berwudu. Ya. Karena dalam suasana ramai begitu ya kita mengambil fikih negara setempat ya dari Arab Saudi. Ya karena kalau kita bola-bali wudu ya repot juga. Ya, tawaf pas itu wudu sih. Ya. Ya emang akhirnya orang minggir di dekat apa makam Ibrahim tuh sebelah utaranya ada minuman zam-zam itu. Orang kadang wudu pakai itu. Jadi pakai zam-zam ya karena kalau keluar lagi ya jauh. Ya. Nah, jadi 4 itu ya. Yang pertama memang perbedaan fikih ya orang bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu. Ya. Yang kedua ya di sana itu pakaiannya sulit untuk orang itu bisa kulit dengan kulit ketemu. Kecuali kalau gocean ya. Jadi sana itu kan perempuan sudah nutup. Ya. Yang ketiga ya itu atas kebesaran Allah ya. Orang di sana niatnya ibadah. Jadi enggak ada bayangannya mau melakukan pelecehan seksual itu enggak ada bayangan gitu ya. Dan saya belum pernah menemukan beritanya ya orang tawaf atau haji mungkin nanti kalau ada menemukan ya terus niatnya apa pelecehan seksual itu ya kayak kok saya enggak menemukan ya. Kemudian yang keempat yaitu kalau benar-benar bersentuhan ya kita boleh memakai fikih yang berbeda dengan di Indonesia ya yaitu bersentuhan kulit ya tidak membatalkan wudhu. Ada lagi? Nah baik, saya kira itu pelajaran kita ya pagi hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari renovasi Ka'bah. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kosnya kalau mau ikut ya boleh datang, boleh pakai. Ini kan ada mahasiswa-mahasiswa baru ini. Ya, kalau mereka mau gabung ya nggak apa-apa, gabung.
karena kita kan nggak ada jenjangnya. Sini ada yang kos di sini. Anaknya ketua DPD PKS Kabupaten Kediri, laki-laki. Nanti mau saya ajak gabung aja sini. Laki-laki, ya. Anak UIN, anak baru. Mungkin nanti teman-teman kosnya juga bisa diajak. Kalau yang akhwat silahkan juga untuk, misalkan gini ya, di sini dia mau transfer nggak ditransfer atau nggak tempat untuk ngaji, ya sudah kalau mau bareng-bareng ya sampai nanti dia bisa. Amin, silahkan diminum. Yang depan belum dapat minum nggak?